Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, asal-usul, mitos, dan juga misteri dari Gunung Ranai. Gunung Ranai yang ada di Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana misteri, mitos, legenda, asal-usul Gunung Ranai ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Ranai adalah gunung yang terletak di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Gunung Ranai merupakan gunung dataran rendah sebab ketinggiannya berkisar antara 300 hingga 1035 meter di atas permukaan laut. Meskipun demikian, para pelancong yang mendaki Gunung Ranai akan menemukan fenomena menarik, yaitu gradasi jenis-jenis tanaman dari hutan dataran rendah hingga hutan dataran atas. Pada ketinggian tertentu, para pendaki akan menemukan tipe-tipe vegetasi yang memperlihatkan ciri khas pegunungan dataran atas. Selain kekayaan alamnya, Gunung Ranai ternyata juga menyimpan banyak kisah misteri dan juga cerita legenda. Salah satunya adalah terkait dengan keberadaan atau misteri orang Bedung. Ya, di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau atau Kepri, ada cerita mistis yang sampai sekarang masih diakui oleh sejumlah warga. Cerita itu datang dari Gunung Ranai yang indah di Pulau Natuna. Legenda tua yang benar-benar dihormati ini bersemayam di lerengnya. Konon, di Gunung Ranai ada kehidupan alam gaib yang benar-benar mistis. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, ada satu masyarakat kampung yang hidup di seputar Gunung Ranai. Waktu itu, mereka terancam oleh serangan lanun atau bajak laut yang benar-benar ganas menyerang saat itu. Beberapa masyarakat yang tidak menginginkan pertumpahan darah berdoa kepada Tuhan agar selamat dari serangan lanun atau bajak laut tersebut. Singkat cerita, doa mereka pun dipenuhi. Namun, mereka harus membayar mahal karena mereka ditakdirkan berubah menjadi makhluk halus yang tidak dapat terlihat. Beberapa lanun atau bajak laut kemudian gagal menemukan mereka. Sampai sekarang, masyarakat yang dilindungi Tuhan itu diakui masih hidup di seputar Gunung Ranai. Mereka bertumbuh seperti manusia biasa, membuat kota serta bala tentara. Masyarakat kemudian memanggil mereka dengan nama orang Bedung. Legenda orang Bedung ini masih ada juga kehidupan orang Natuna. Orang Bedung hidup di tengah-tengah manusia asli. Namun mereka bersifat aneh serta susah dikenal. Pada acara keramaian, mereka dapat duduk di samping masyarakat tanpa terlihat. Konon, jika orang Natuna dalam kesusahan, mereka suka juga membantu. Terhitung memberi perlindungan dari kejahatan orang lain. Pada zaman dahulu, banyak manusia yang dapat melakukan komunikasi dengan orang-orang Bedung ini. Di saat warga ada hajatan pernikahan, lewat juru kunci, warga Natuna bisa meminjam alat kepentingan pernikahan seperti piring, gelas, dan lain sebagainya. Menurut masyarakat Ranai, kehidupan gaib sama juga dengan manusia. Namun, sepintas mereka lebih hebat dari manusia. Konon ceritanya masih terkait dengan mistisnya orang Bedung. Dahulu ada orang yang pernah membeli mobil truk. Mobil truk dengan jumlah besar ke dealer di Kalimantan. Karena sangat banyak jumlahnya, mobil itu diangkut memakai kapal tongkang.
Hanya berselang 1 bulan setelahnya, ada warga Ranai yang juga membeli di tempat yang sama. Lalu pemilik dealer mobil menjelaskan ada orang Natuna yang benar-benar kaya raya karena mampu membeli mobil dalam 1 tongkang penuh. Masyarakat pun berasumsi bahwa orang Bedunglah yang membeli mobil sebanyak itu, karena tidak ada tanda-tanda masyarakat biasa yang membeli mobil sebanyak itu. Terkadang ini tidak dapat diterima oleh akal sehat. Lain cerita mobil, lain pula cerita saat kunjungan mantan Panglima Jenderal Sutanto ke Natuna untuk melihat tempat latihan militer DCA. Ada satu kejadian aneh yang diakui kebenarannya. Dari pengamatan udara memakai pesawat, rombongan melihat alam Natuna dipenuhi rumah warga Natuna. Tetapi yang benar-benar mengagetkan, pada saat datang di lapangan terbang Ranai, beberapa pejabat Panglima yang mengevakuasi tempat latihan militer DCA, malah mereka melihat adanya pohon-pohon kelapa tanpa ada rumah warga di lokasi tersebut. Ya, di balik misterinya, faktanya Gunung Ranai juga sangat menarik untuk didaki. Adapun untuk mencapai puncak Gunung Ranai, para pendaki harus melampaui 3 puncak berupa tebing batu dengan ketinggian yang berbeda-beda. Puncak pertama bernama Puncak Serendit dengan ketinggian 968 meter di atas permukaan laut. Puncak ini merupakan gugusan tebing dengan ketinggian mencapai 100 meter. Puncak selanjutnya adalah Puncak Erik Samali yang berada pada ketinggian 999 meter di atas permukaan laut. Puncak ini merupakan tebing kedua dengan tinggi tebing sekitar 150 meter. Sementara puncak ketiga atau puncak tertinggi di Gunung Ranai bernama Puncak Datuk Panglima Husin, terletak pada ketinggian 1035 meter di atas permukaan laut. Seperti 2 puncak sebelumnya, Puncak Datuk Panglima Husin juga merupakan tebing dengan ketinggian kira-kira 200 meter. Adapun untuk titik awal pendakian di Gunung Ranai, jalur menuju Serendit populer di kalangan anak sekolah setempat selama akhir pekan. Titik awalnya adalah di Ranai Darat, di ujung jalan yang mengarah di antara batu-batu besar dan rambu-rambu militer yang aneh, dan mencapai ketinggian sekitar 131 meter. Dibutuhkan lebih dari 1 jam berjalan kaki ke sana, khususnya dari pusat kota Ranai, atau sekitar 5 menit dengan sepeda motor. Ikuti tanda air terjun yang mengarah ke atas jembatan dan melewati sebuah rumah dengan banyak kaleng bir yang terbalik, dan ke tanda kedua yang juga menyebutkan Gunung Ranai. Tepat di luar sini, kita akan dapat melihat garis pantai timur serta komplek masjid besar yang baru dimulai pada tahun 2007 silam. Jalannya terus menanjak namun tidak terlalu tajam. Setelah tanda memasuki hutan pada ketinggian 282 meter di atas permukaan laut, jalan setapak akan memasuki hutan yang sebenarnya. Waspadai lintah, karena kita mungkin akan bertemu 1 atau 2 lintah di sana. Pada ketinggian 292 meter, jalan setapaknya terbagi ke kiri menuju air terjun dan naik ke lereng bukit hingga ke puncak Gunung Ranai itu sendiri. Kita bisa mengunjungi air terjun saat kita kembali. Jalur pegunungan semakin curam, tetapi sebagian besar masih cukup mudah untuk didaki. Ya, di sisi lain,
Secara geologi, Gunung Ranai berisi bebatuan granit dengan dominan berwarna putih, sama seperti bebatuan granit yang ada di geosit Batu Kasa. Granit di Gunung Ranai diperkirakan terbentuk dari batolit yang tersingkap di permukaan. Di lereng Gunung Ranai terdapat air terjun yang menjadi tujuan wisata masyarakat dan juga para pendaki. Air terjun yang diperkirakan terbentuk sebagai akibat persesaran ini letaknya tak begitu jauh dari pemukiman terakhir masyarakat setempat. Namun, aksesnya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki melewati jalur yang sudah tersedia. Di sisi lain, selain keindahan alamnya, Gunung Ranai juga merupakan rumah dari beragam spesies flora dan fauna di Pulau Natuna, termasuk rumah bagi sikeka, primata asli Natuna. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna menyebutkan habitat kekah di Pulau Bunguran Besar ini terbagi menjadi 3 gugus. Gugus pertama yaitu Gugus Gunung Ranai yang membentang dari Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, hingga kawasan mangrove ring di Kecamatan Bunguran Timur. Selain kekah, ada pula junggak atau burung rangkong. Lalu ada kepiting merah kecil dan jenis satwa lainnya. Geosit Gunung Ranai selain menyimpan keunikan geologi dengan batuan granitnya yang berusia jutaan tahun, ditambah dengan rumah bagi ragam flora dan fauna di Natuna, ada juga ragam budaya yang tersimpan di geosit tertinggi di Geopark Natuna ini. Semua itu menjadi pelengkap Gunung Ranai yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu situs geopark berperingkat nasional. Nah, itulah sekilas terkait dengan Gunung Ranai. Gunung Ranai yang ada di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menyimak kisah atau paparan terkait Gunung Ranai ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah menarik terkait dengan berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Kepulauan Riau, di Riau, dan juga berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.